Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Puasa, puasa, ayo kita puasa sama-sama. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan bulan yang mulia. Baca Quran, tadarusan, pahala dilipat gandakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak ustazah yang solih solihah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga dalam keadaan sehat dan masih kuat untuk menjalankan ibadah puasa pada hari ini. Hari ini apakah semuanya masih berpuasa? Alhamdulillah. Anak ustazah yang salih-salihah, yang semoga semua dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, kita telah memasuki bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keistimewaan, bulan yang sangat mulia, dan bulan yang dinanti-nantikan oleh seluruh umat muslim yang ada di dunia. Nah, pada hari ini bersama dengan Ustazah Jannah, kita akan sama-sama belajar lebih dalam tentang arti dari puasa dan keistimewaan apa saja yang ada di dalam bulan Ramadan. Ya, hari ini kita telah memasuki bulan yang istimewa, bulan yang dinanti-nantikan oleh seluruh umat muslim yang ada di dunia, bulan yang penuh dengan keberkahan. Nah, maka dari itu kita hendaklah sebagai umat muslim menyambut kedatangan bulan Ramadan ini dengan perasaan penuh gembira. Mengapa kita harus bergembira ketika menyambut bulan Ramadan? Ya, karena di dalam bulan Ramadan begitu banyak keistimewaan yang sudah Allah berikan kepada kita, hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa. Apa saja keistimewaan yang di dalam bulan Ramadan? 1. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan ampunan dari Allah. Yang kedua, keistimewaan dari bulan Ramadan adalah tertutupnya pintu-pintu neraka dan terbukanya pintu-pintu surga. Kemudian yang lebih istimewanya lagi, ketika kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, Allah akan melipat gandakan pahala-pahala dari amal ibadah yang kita kerjakan. Nah, ada lagi yang lebih istimewa dari bulan Ramadan ini yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan yang lain, yaitu ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Nah, makanya dengan itulah kita sebagai umat muslim harus merasa gembira ketika datangnya bulan Ramadan. Sudah harus kita syukuri, ternyata Allah masih memberikan kita kesempatan untuk kembali merasakan kenikmatan-kenikmatan, merasakan rahmatnya Allah, merasakan berkahnya Allah pada bulan Ramadan. Alhamdulillah. Baik, anak ustazah yang salih-salihah, selanjutnya kita harus tahu kenapa Allah memerintahkan kita untuk melakukan puasa di bulan Ramadan. Sudah tahu belum? Oke, kita akan bahas bersama-sama. Kenapa Allah memerintahkan kita untuk berpuasa di bulan Ramadan? Apakah Allah ingin membuat kita susah? Tentu tidak. Justru Allah ingin memberikan kita kebahagiaan lewat puasa Ramadan. Apa saja? Ya, yang pertama, ketika seseorang itu melakukan puasa, terutama puasa di bulan Ramadan, maka akan menjaga dirinya dari hawa nafsu dan menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan tidak baik. Contohnya, misalkan teman-teman lagi asik bermain sama adik. Tiba-tiba ternyata adiknya tidak sengaja merusakkan mainannya.
kakak. Nah, kemudian dari situ kakak marah, ya. Tapi kemudian kakak ingat, oh iya aku lagi berpuasa pada hari ini. Akhirnya yang awalnya tadi mau marah, tapi ingat ketika hari itu berpuasa, tidak jadi marah. Nah, makanya puasa itu sebagai tameng, ya, sebagai perisai untuk melindungi diri kita dari segala perbuatan-perbuatan maupun perkataan-perkataan serta hawa nafsu yang tidak baik, ya. Kemudian manfaat yang kedua yaitu Allah ingin menciptakan, Allah ingin kita memiliki rasa kepedulian terhadap orang-orang yang kurang mampu. Mohon maaf, di luar sana banyak saudara-saudara kita yang masih kekurangan bahan makanan, kekurangan pakaian, dan kekurangan yang lain. Nah, maka dari itu di bulan Ramadan ini Allah ingin kita belajar untuk bisa merasakan bagaimana saudara-saudara kita yang kurang mampu di luar sana ketika menghadapi situasi kelaparan. Nah, maka dari situ kita juga bisa ikut merasakan ketika kita berpuasa, oh ternyata begini ya rasanya menahan lapar. Oh begini ya rasanya menahan rasa haus. Maka dari itu bulan Ramadan ini sebagai pengingat diri kita supaya kita diminta untuk banyak-banyak bersyukur. Kemudian manfaat yang terakhir adalah manfaat yang sangat luar biasa, yaitu puasa menjadikan diri kita lebih sehat. Kenapa? Karena setelah diteliti oleh beberapa ilmuwan, puasa itu ketika seseorang berpuasa, di dalam tubuhnya, organ-organ pencernaannya terutama sedang melakukan istirahat. Nah, pada saat istirahat itulah organ-organ tersebut mengeluarkan zat-zat atau racun yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Makanya tubuh kita menjadi lebih sehat dan kuat. Nah, Masya Allah ya, luar biasanya dan maha baiknya Allah memberikan kita begitu banyak manfaat lewat puasa Ramadan. Nah, sekarang apa kira-kira balasan dari Allah untuk kita yang berpuasa? Tentu banyak ya. Tentu banyak yang sudah Allah siapkan, hadiah yang Allah ingin berikan kepada kita sebagai hamba yang melakukan puasa. Salah satunya adalah di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di surga itu ada 8 pintu. Salah satu pintunya terdapat pintu yang bernama pintu Ar-Royan. Pintu Ar-Royan ini dikhususkan bagi orang-orang yang sedang berpuasa. Masya Allah. Nah, kemudian hadiah yang kedua yaitu pahala yang begitu banyak. Pahala yang unlimited ya. Karena puasa memang hanya ditujukan untuk semata-mata karena Allah. Nah, sekarang yang terakhir dari Ustazah yaitu tips menjaga kesehatan selama berpuasa. Tips yang pertama adalah jangan pernah lewatkan waktu makan sahur, ya, karena itu sebagai bekal kita untuk tetap kuat dalam melaksanakan ibadah puasa seharian full. Jadi jangan pernah melewatkan sahur. Yang kedua, mengkonsumsi makan makanan yang bergizi. Ingat, ketika waktu makan sahur dan ketika waktu berbuka, kita harus lebih banyak mengkonsumsi buah dan sayur, ya. Yang ketiga, menjaga pola tidur. Nah, ini penting karena ketika kita sedang berpuasa, lebih baik, alangkah baiknya kita tidur lebih awal sehingga nanti akan memudahkan kita untuk bangun ketika sahur. Kalau kita tidurnya kemalaman atau malah bergadang menunggu waktu sahur, yang ada badan kita merasa tidak optimal, tidak baik ketika menjalankan ibadah puasa.
Nah, kemudian yang keempat, tetap melakukan aktivitas. Jangan jadikan puasa sebagai alasan untuk seharian tidur terus, ya. Tetap lakukan aktivitas yang bermanfaat, terutama aktivitas-aktivitas yang bisa mendatangkan pahala. Jadi, raih kesempatan Ramadan ini untuk terus berburu pahala. Yang kelima adalah memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Artinya ketika berbuka dan sahur, banyak-banyaklah mengkonsumsi atau meminum air putih, ya, karena ketika kita berpuasa, sebagian cairan tubuh kita hilang. Makanya kita ganti cairan tubuh kita ketika berbuka dan sahur dengan air putih. Nah, mungkin itu saja yang bisa Ustazah sampaikan. Semoga dari yang apa Ustazah sampaikan ini bisa kita laksanakan, bisa kita amalkan, dan semoga kita diberi kemudahan oleh Allah untuk menjalankan ibadah puasa sampai dengan 30 hari ke depan. Ustazah akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.